Maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka, ya, usia 3 tahun, ya, 3 tahun, bayangkan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari Saudara Nandar. Berikut ini videonya. Pada usia Ishak 37 tahun, Siti Sarah meninggal dunia. Dan di saat yang bersamaan, lahirlah yang bernama Ribka, yang kelak nanti akan menjadi istrinya Ishak. Ya. Pada usia 40 tahun, sebagaimana kitab Beresit, kitab Kejadian, kitab Genesis 25 ayat 20, ya, Waihi Ishak, ya, ben Arba'in, ketika berusia 40, itu dia nikahin ibunda Ribka. Ya. Maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka, ya, usia 3 tahun, ya, 3 tahun, bayangkan. Kelihatan nggak tangan saya? Nah, mana ya? Nah, ini usia 3 tahun, ya, Nabi Ishak menikahi Ribka. Ya, adakah, ya, teman-teman Kristiani bersikap objektif membuli Ishak? Ishak misalnya seperti itu, ya. Nauzubillah min dzalik, Ishak itu nabinya umat Islam, ya. Adakah mereka membuli Ishak padahal Ishak menikahi Ribka pada usia 3 tahun? 3 tahun loh, ya. 3 tahun itu seumuran siapa, ya? Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan bagaimana Saudara Nandar mengatakan Ishak menikahi Ribka pada saat Ribka berumur 3 tahun. Apakah benar demikian? Mari kita cek Alkitab kita masing-masing. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 12 sampai dengan 20. Sebelum kita membacanya, saya ingin memberitahu cerita sebelumnya, di mana Abraham memerintahkan hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak di tempat saudara-saudara Abraham di Mesopotamia. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 12 sampai dengan 20. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat 13, di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ayat 14, kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan diketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat 18, jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. 19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Ayat 20, kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Oke teman-teman, kita sudah membaca Kejadian 24 ayat 12 sampai 20.
Dan dari sana kita akan melihat apakah benar Ribka dinikahi oleh Ishak pada saat dia berumur 3 tahun. Ada dua hal yang kita akan identifikasi di sana, yaitu dari segi fisik dan juga dari segi kedewasaan dalam berbicara. Pertama, dari segi fisik. Teman-teman coba perhatikan besarnya kendi yang digunakan untuk mengambil air. Jika digunakan oleh anak umur 3 tahun, sangat tidak mungkin kendi itu bisa terangkat ketika terisi air. Teman-teman bisa bandingkan foto di samping ini. Seorang dewasa sedang memikul kendi berisi air dan ada seorang anak kecil di sampingnya. Kira-kira anak itu berumur 3 tahun. Kita kembali ke Kejadian 24, di mana di sana mengatakan bahwa Ribka memberi air minum kepada hamba tersebut dan juga seluruh unta-untanya. Jika mengikuti pernyataan dari saudara Nandar, mungkinkah anak umur 3 tahun bisa mengangkat kendi sebesar itu dan memberi minum air unta sebanyak itu? Bahkan menurut penelitian, unta dapat minum air 50-100 liter dalam 10 menit. Jadi sangat tidak mungkin jika pada saat itu Ribka berumur 3 tahun. Identifikasi kedua adalah dalam hal kedewasaan berbicara. Jika kita membaca Kejadian 24, di sana diceritakan bagaimana Ribka mengadakan percakapan dengan hamba daripada Abraham. Dan dalam percakapan itu, kita melihat ada kedewasaan di sana. Saudara bisa coba sendiri bagaimana saudara berbicara kepada anak 3 tahun dibandingkan berbicara dengan orang dewasa. Dari fakta-fakta yang kita sudah baca tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak benar pernyataan saudara Nandar, di mana Ribka berumur 3 tahun pada saat menikahi Ishak. Jadi dalam hal ini, kita melihat saudara Nandar gagal mencari pembenaran untuk apa yang dilakukan nabinya. Jadi teman-teman, itulah pentingnya kita membaca Alkitab setiap hari, supaya kita bisa membedakan mana informasi bohong dan mana informasi yang benar. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Biarlah video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Tuhan memberkati.